menjelaskan tentang jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang jenis, fungsi, dan unsur seni tari Nusantara. Pengertian seni tari Nusantara: seni yang memakai gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Pada hakikatnya, dalam seni mempunyai unsur wiraya, wirasa, dan wirama. Jenis seni tari Nusantara dibagi menjadi 4 macam. Jenis seni tari menurut koreografernya, yang pertama ada tari tunggal. Tari tunggal itu biasanya ditarikan oleh satu orang, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh dari tari tunggal. Salah satu contoh dari tari tunggal. Nah, tarian itu bisa ditarikan oleh laki-laki maupun perempuan. Yang selanjutnya ada tarian berpasangan. Tarian berpasangan itu biasanya ditarikan oleh 2 orang, baik laki-laki maupun perempuan, atau perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dengan laki-laki. Nah, sekarang tari berkelompok. Tari berkelompok itu biasanya ditarikan lebih dari 2 orang atau berkelompok kurang juga dari 8 orang. Nah, itu adalah salah satu video dari tarian kelompok yang bergenre tari rakyat. Sekarang ada tari massal. Tari massal itu biasanya ditarikan oleh banyak orang atau disebut juga dengan tarian kolosal. Jenis seni tari menurut koreografernya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang jenis seni tari menurut pola geraknya. Yang pertama ada tari tradisional, yang kedua ada tari kreasi. Nah, dalam tari tradisional dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada tari rakyat. Tari rakyat itu biasanya ditarikan oleh kalangan biasa atau masyarakat biasa. Contohnya ada tarian jaipongan. Yang kedua ada tari klasik. Tari klasik itu mempunyai norma-norma atau kaidah-kaidah yang tidak bisa dijelaskan secara turun-temurun, atau tarian yang mempunyai simbolik atau filosofi. Contohnya adalah tarian serintik atau tarian Jawa, Bisa Badaya, masih banyak lainnya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan satu lagi, tarian kreasi. Tarian kreasi itu biasanya tarian yang sudah ada, cuman bisa kita dirubah atau dikembangkan kembali. Contohnya ada tari merak. Anak-anakku, itulah penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ibu Ada. Perlu kita ketahui, dalam seni tari ini terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan oleh penari tersebut. Yang pertama ada unsur wiraga. Wiraga dalam bahasa Jawa berarti raga.
yang dalam konteks seni tari biasa dikenal dengan gerakan. Maksudnya, ia menonjolkan gerakan tubuh yang dinamis, ritmis, dan estetis. Namun, bisa dipahami juga, tidak semua tarian memiliki makna atau maksud tertentu. Dalam tarian, ada jenis gerakan yang menjadi gerakan biasa. Dalam tarian juga ada jenis gerakan yang memiliki makna mendalam dan memiliki makna yang disebut dengan gerakan maknawi. Dan selanjutnya ada unsur wirama. Yang dimaksud dengan unsur wirama di sini irama saat menari. Maksudnya musik dan tarian tidak bisa dipisahkan karena tanpa musik tarian itu akan terlihat aneh. Dengan adanya musik, suatu gerakan akan lebih memiliki makna karena tercipta suasana tertentu. Seorang penari harus bisa menari sesuai dengan irama, ketukan, dan tempo pengiringnya. Jika hal tersebut terwujud, tarian akan lebih menjadi harmonis dan estetis di mata penonton. Jadi, irama dalam tarian berfungsi sebagai kapan harus mulai dan pindah atau mengganti sebuah gerakan. Nah, yang selanjutnya anak-anakku ada wirasa. Wirasa itu seorang penari harus bisa menjiwai atau memberikan sebuah pesan. Penjiwaan tarian tersebut lewat gerakan wajah dan anggota tubuh lainnya. Penari juga harus menampilkan mimik wajah yang mendukung, jangan sebaliknya. Jadi, yang dimaksud dengan wirasa adalah penyampaian pesan dan suasana perasaan kepada penonton melalui gerakan dan ekspresi. Nah, selanjutnya ada unsur level. Level adalah tinggi rendahnya gerak tari yang dilakukan. Fungsinya untuk membuat desain gerak bawah dan atas, sehingga gerak tari yang diciptakan atau dilakukan tampak dinamis. Level gerak dibedakan menjadi 3, yaitu level tinggi, sedang, dan rendah. Nah, selanjutnya anak-anakku, dalam unsur seni tari ini ada iringan. Yang dimaksud dengan iringan, tari membutuhkan iringan musik. Bukan hanya indera penglihatan saja yang terhibur, tapi indera pendengaran juga harus terhibur. Nah, musik iringan tari ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu iringan internal dan iringan eksternal. Yang dimaksud dengan iringan internal dari suara atau gerak tubuh penarinya. Sementara yang eksternal berasal dari alat musik dan bisa juga berasal dari rekaman atau recorder. Nah, anak-anakku, musik iringan ini mempunyai fungsi, yaitu sebagai berikut. Sebagai iringan gerakan, sebagai pengendali dan pemberi tanda perubahan bentuk gerakan, dan sebagai rangsangan bagi penari, dan sebagai tanda awal dan akhir tarian. Dan selanjutnya membantu mempertegas ekspresi gerak. Nah, sebagai ilustrasi penggambaran suasana yang sedang terjadi dalam sebuah tarian. Dan selanjutnya sebagai pembangun suasana sesuai dengan cerita. Dan yang terakhir fungsinya yaitu mengatur dan memberi tanda efektif gerak tari. Nah, anak-anakku, dalam unsur seni tari ini yang terakhir yaitu ada pola lantai. Yang dimaksud dengan pola lantai untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Nah, pola lantai ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pola lantai vertikal atau lurus. Karakteristik pola lantai ini yaitu para penari membentuk garis vertikal dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pada umumnya, pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Pola lantai ini menampilkan kesan sederhana tapi kuat. Nah, yang kedua ada pola horizontal. Karakteristiknya, para penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Nah, yang ketiga anak-anakku ada pola lantai diagonal. Para penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Dan yang terakhir, pola lantai
garis melengkung. Beberapa pola lantai melengkung antara lain pola lantai meningkat, meningkat ulang, dan angka 8. Nah anak-anakku, itulah penjelasan dari jenis, fungsi, dan unsur seni tari Nusantara. Kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Salam seni, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.